Sukacita, happy weekend semuanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Sebelum memulai segala sesuatu, yuk kita mulai terlebih dahulu di dalam doa ya. Bapa, kami menyerahkan acara live pada siang ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya vitamin apa yang Kau sampaikan itu menjadi kekuatan dan rema setiap kami Tuhan. Supaya kami semakin bertumbuh, kami semakin kuat untuk menghadapi kehidupan di akhir zaman. Karena kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, kami percaya kemuliaan itu kembali kepadamu dan Engkau melawat setiap kami yang bergabung pada siang ini. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Sambil menunggu yang bergabung, beberapa yang bergabung, ya, hari Rabu yang lalu saya berkhotbah tentang bagaimana kita menjadi yang terdahulu ya, jangan menjadi orang yang terdahulu kemudian yang terakhir, tapi yang terdahulu terus menjadi yang terdahulu. Dalam arti saudara jadi orang Kristen 20 tahun dan 2 tahun, kita tahu bahwa Tuhan tidak melihat lamanya saudara jadi anak Tuhan. Tapi bagaimana bobot kualitas saudara menjadi anak Tuhan hari-hari ini yang Tuhan perhitungkan. Apa yang Tuhan perhitungkan, saudara harus menjadi ciptaan yang baru. Jangan bangga jadi orang Kristen sejak lahir, tapi selama saudara tidak punya ciptaan yang baru, saudara tetap hidup manusia lama, sementara orang Kristen yang 2 tahun, tapi dia sudah totally hidup buat Tuhan, dan dia hidup menjadi ciptaan yang baru, itu jauh lebih berbobot. Ya, hari ini kita juga akan dengar bagaimana firman Tuhan yang akan kita dengar untuk menjadi kekuatan supaya saudara jangan gagal fokus ya. Kalau hidup saudara gagal fokus, saudara akan capek, tapi saudara tidak menikmati apa-apa. Pastikan hari ini saudara dan saya, kita semua hari ini tahu bahwa hidup itu tentang Tuhan ya. Jangan sampai karena masalah saudara gagal fokus, hanya fokus dengan masalah yang semua yang saudara kejar di dunia itu saudara peroleh untuk saudara tinggal. Tapi hari ini kita mau fokus untuk sesuatu yang kita peroleh, tapi kita bawa sampai hidup kekal. Jangan mencurahkan segenap kekuatanmu, segenap fokusmu hanya untuk mengejar sesuatu yang saudara peroleh, tapi akhirnya saudara tinggal. Saudara tidak akan bawa sampai hidup kekal selama-lamanya. Ya, hari ini kita percaya bahwa ada 2 pilihan. Hidup ini pilihan saudara. Yuk kita buka dahulu di 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, ya, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah itu akan tetap hidup selama-lamanya. Amin saudara. Hari ini pastikan fokus hidupmu ya, bukan yang dilenyapkan. Tapi fokus hidup saudara dan saya adalah bagaimana fokus hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 ada 2 hal pilihan saudara hari ini. Saudara bisa hidup dengan yang pertama. Saudara hidup dengan bertahan dengan keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, tapi saudara binasa. Tapi ketika saudara bertahan ya untuk menyelesaikan kehendak Allah, walaupun tidak mudah untuk menyelesaikan kehendak Allah, pikul salib ada ya. Mungkin menyelesaikan kehendak Allah saudara harus rela mengalami kehilangan, kerugian ya, suami yang selingkuh, pasangan yang tiba-tiba tidak setia ya, ada goncangan badai yang tiba-tiba tidak pernah saudara pikirkan itu menimpa saudara.
Tapi ketika saudara tahu bahwa ini adalah proses di mana semua keinginan daging, mata, keangkuhan hidup saudara sedang diproses untuk dilenyapkan, supaya fokus saudara beralih untuk menyelesaikan kehendak Allah, supaya saudara dan saya hidup selama-lamanya. Amin, saudara. Makanya tadi saya bilang, jadi orang Kristen tidak menjamin. Kalau dalam kehidupanmu selama ini, saudara cuman jadi orang Kristen yang kejar keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Saudara bukan jadi orang Kristen dalam ciptaan yang baru. Manusia yang baru. Orang yang berkata bahwa aku jadi pengikut Kristus, itu orang yang benar-benar siap menyelesaikan kehendak Bapa. Sekalipun menderita, saudara. Yesus untuk menyelesaikan kehendak Bapanya, dia rela. Dia rela dikosongkan, dia rela dibentuk oleh Bapaknya, belajar kerendahan hati. Bahkan dia setia, taat sampai mati, saudara. Mati di kayu salib, dia bayar semua pengorbanan dia. Karena dia tahu hidup ini menyelesaikan kehendak Bapa. Saudara dan saya, kita adalah pengikut Kristus. Hari ini jangan kejar yang namanya keinginan dagingmu. Tuhan, ya apa ini Tuhan? Daging. Selama ini jujur ketika saya dalam zona nyaman, saya cuma berputar kehidupan saya. Tidak pernah menyelesaikan kehendak Allah. Waktu saya zona nyaman, saya hidup dari seorang sosialita yang dicintai mati suami saya. Kalaupun saya buka persekutuan doa 2 tahun setelah itu saya diproses Tuhan. 2 tahun pertama, apakah membuat Tuhan bangga dengan apa yang saya lakukan dengan membuka persekutuan doa? Enggak, saudara. Kenapa? Karena selama saya punya persekutuan doa, motivasi hidup saya salah. Saya buka persekutuan doa supaya apa? Supaya suami saya diberkati. Supaya anak-anak saya pintar, semua sehat, usaha tambah kaya. Saudara tahu ketika saya dalam zona nyaman, saya cuma menjadikan Tuhan sebagai mesin ATM, Sinterklas, dan Satpam. Itu yang saya lakukan supaya dengan buka persekutuan saya menyogok hatinya Tuhan, supaya Tuhan memberkati saya lebih. Tapi justru ketika saya di dalam proses, hari ini saya bersyukur dengan proses yang tidak mudah saya lewati, bahkan jangka waktu yang lama, saudara. Tapi hari ini saya bisa hidup bahwa keinginan daging, mata, keserakahan saya, keangkuhan hidup, kesombongan saya, hari ini Tuhan habiskan. Dan hidup saya hari ini berdiri karena untuk menyelesaikan kehendak Bapa. 2 hal ini, saudara, ya. Saya baru dengar ada kesaksian di mana seorang teman saya cerita, ya. Ada seorang yang karena dulu hidupnya enak, waktu belum masa pandemi, ya, dia jadi satu manajer hotel yang sangat terkenal, bahkan diberi fasilitas yang luar biasa. Ke luar negeri gampang, rumah mewah disediakan, mobil mewah disediakan. Tapi tiba-tiba masa pandemi ini, saudara tahu semua bisnis hotel sepi, saudara. Tiba-tiba di PHK tanpa ada sesuatu pemberitahuan, ya, mungkin kaget, shock, saudara. Tiba-tiba mungkin di PHK, tiba-tiba mungkin tidak diberi pesangon, karena alasan apa? Hotel sudah rugi, hanya dirumahkan begitu saja. Saudara lihat betapa orang hari-hari ini banyak yang shock. Kenapa? Karena kalau saudara dirumahkan, tidak ada cicilan setiap bulan, mungkin ya untuk kebutuhan makan, oke lah. Saya hari-hari ini lihat banyak ibu-ibu yang kreatif, mulai nanam tanaman yang organik di rumah, ya. Mungkin saudara bisa, tapi bagaimana kalau saudara hari ini ketika di PHK, saudara tiba-tiba usaha sepi dan saudara diberhentikan tanpa pesangon, tapi saudara punya cicilan hutang yang banyak, angsuran yang belum dipenuhi. Bahkan hari-hari ini bukan banyak orang stres, depresi, kena virus corona, mati kena penyakit. Karena apa? Karena banyaknya angsuran kewajiban yang saudara harus penuhi, sementara penghasilan saudara sudah berkurang banyak. Toko mulai sepi, PHK, tidak ada pekerjaan, sementara kewajiban setiap bulan
jalan. Ini yang membuat beban banyak orang yang hari-hari ini juga konseling sama saya. Mereka minta didoakan supaya asetnya bisa laku untuk bayar hutang dan sebagainya. Tapi sampai hari ini belum laku, Bu Eli. Gimana, Bu Eli? Tapi hari ini kita percaya ya. Jangan gagal fokus. Percayalah kehidupan saudara hari-hari ini ngalami satu perubahan yang tidak pernah saudara bayangkan hari-hari ini. Itu pun percayalah, yang terjadi di luar saudara tidak bisa kendalikan. Tapi percayalah hari ini Tuhan berkata buat saudara dan saya, kalaupun hal yang terburuk itu terjadi dan saudara tidak gagal fokus, Tuhan tetap mengendalikan hidup saudara dan saya aman di dalam tangannya. Saudara akan dijamin hidup selama-lamanya. Seketika saudara tahu bahwa ini menyelesaikan kehendak Bapa, Dia akan berjanji menyelesaikan semuanya. Kalau Tuhan janji, saudara akan hidup selama-lamanya. Saudara takut apa? Jalani proses. Saudara akan diberikan satu kekuatan. Saudara akan diberikan topangan. Saudara hari ini akan dipelihara, disertai, bahkan diberkati Tuhan menjalani proses yang tidak mudah. Ketika saudara berkata, Tuhan, aku tahu proses ini bukan menghancurkan hidupku, tapi proses ini karena Engkau tidak ingin membuat hidupku ada jalan yang disangkanya lurus, ujungnya maut. Engkau mau keinginan dagingku mati hari ini. Engkau mau keinginan mata, keserakahanku selama ini habis. Engkau mau keangkuhan hidupku, kesombonganku dengan kekayaan, dengan apa yang aku bisa, kesuksesan, rumah mewah, rumah besar, mobil banyak. Itu membuat aku selama ini jadi orang yang angkuh. Aku bukan menjadi seorang hamba yang rendah hati, bersyukur bahwa segala yang aku miliki itu semua hanya anugerah. Kalau saudara berpikir hidup ini anugerah, hari ini, kalaupun ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, percayalah, saudara akan tetap berkata, aku mengucap syukur. Karena hidup semua hanya pemberian gift, anugerah, kasih karunia. Kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya hal yang buruk, percayalah Dia selalu berjanji, anugerahku tetap selalu baru setiap pagi, tidak pernah habis-habisnya rahmatku. Itu yang membuat engkau akan hidup selama-lamanya. Tanpa hidup anugerah Tuhan, saudara tidak akan bisa hidup hari-hari ini. Tapi selama saudara tidak pernah gagal fokus, saudara tahu ini perjalanan untuk menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Saudara akan hari ini hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara akan hidup di dalam penyertaan Tuhan. Saudara akan hidup di dalam topangan kekuatan Tuhan. Sehingga saudara akan berkata, Tuhan, aku sanggup menanggung segala perkara sampai pada waktunya aku melihat segala sesuatu itu menjadi suatu kemenangan, menjadi hal yang indah pada waktunya Tuhan. Amin, saudara. Itu yang akan saudara kejar hari-hari ini. Jangan pernah hari ini gagal fokus. Yang saudara lihat cuman kerugiannya, toko yang menjelang bangkrut, rumah yang sudah disita bank, itu fokus yang iblis paksakan untuk hari-hari ini. Anak-anak Tuhan fokus. Mencuri kekuatanmu untuk bertahan, seperti khotbah saya. Banyak anak Tuhan yang dicuri semangatnya, sukacitanya, supaya mereka menyerah. Karena kalau mereka tetap punya semangat, sukacita menyelesaikan kehendak Allah, mereka pasti dapat menanggung penderitaan. Mereka akan pasti hidup selama-lamanya dengan kemenangan, bukan dengan kekalahan. Makanya iblis habiskan energi saudara. Waktu saya mengalami proses di titik nadir, iblis berusaha mencuri kekuatan saya untuk mencurahkan, untuk fokus. Dengan segenap hati saya, segenap pikiran saya curahkan hanya lihat suami yang selingkuh sampai punya 2 anak. Itu yang jadi fokus saya tiap kali. Saya selalu fokus suamiku, saya selalu fokus gimana Tuhan sudah punya 2 anak, gimana. Ketika saya fokus terus dengan hati dan pikiran, semakin hari saya semakin sakit hati. Semakin hari saya semakin tawar hati. Semakin hari saya semakin hidup dalam kebencian. Semakin hari semakin hidup dalam amarah.
Bahkan pikiran saya semakin negatif. Pikiran saya semakin dihantui ketakutan yang luar biasa. Sampai saya pernah sering cerita. Sampai kalau bangun tidur, saudara tahu saya ambil nafas sampai gini. Itu pernah saya alami. Itu tingkat depresi yang kalau diterus-teruskan, mungkin saya sudah error, saudara. Mungkin tidak tahu saya mungkin kena penyakit kanker sudah stadium akhir, saudara. Tapi saya bersyukur ketika saya menemukan Yesus melalui firman-Nya. Saya mendapat kekuatan melalui firman ini. Dan Tuhan datang dalam hidup saya melalui firman ini. Tuhan berkata, Eli, semakin engkau melihat keadaan hidupmu, semakin engkau tidak pernah mematikan daging keangkuhan hidup dan keserakahanmu. Ini yang jadi targetku hari-hari ini. Engkau tidak akan pernah selesai dengan proses kalau 3 hal ini tidak pernah selesai di hadapanku. Selama engkau terus berkata, dagingku sakit Tuhan. Selama engkau berkata, ini harga diri Tuhan. Aku ini siapa Tuhan? Istri. Kalau saudara tetap berkata, aku siapa? Dan saudara tidak belajar kerendahan hati. Proses itu akan berlanjut. Dan akhirnya tanpa saudara sadari, kalau saudara tidak mampu keluar dari seperti itu, dunia dengan segala keinginannya sedang dilenyapkan. Saudara akan ikut lenyap. Hancur saudara. Tapi ketika saya menyadari firman ini, Tuhan berpesan hari itu buat saya. Eli, berdiri teguh, selesaikan kehendakku. Walaupun kehendakku tidak mudah untuk engkau lakukan. Kalau aku berjanji untuk membuat engkau hidup selama-lamanya, engkau takut apa? Aku Tuhan Allahmu yang menyertai hidupmu. Aku yang berjanji, aku yang akan menggenapi. Aku yang akan berperang buat kamu sampai engkau melihat suatu kemenangan. Ya, di situ saya mulai bangkit, saudara. Dan saya tahu bahwa hari-hari ini, saudara tahu, jangan gagal fokus. Fokus saudara bukan masalah keuanganmu hari ini. Fokusmu bukan masalah ke suamimu atau istrimu yang selingkuh. Itu bukan fokus. Fokusmu bukan hari ini penghasilanmu yang lagi menurun gratis atau engkau kena PHK. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan bagaimana fokusmu, hidupmu adalah bagaimana tentang Tuhan dan kehendaknya. Saudara harus fokus dengan Tuhan dan menyelesaikan kehendaknya. Itu yang jadi fokus hari ini. Saudara bukan lagi fokus untuk menyenangkan keinginan daging, mata, keangkuhan hidupmu. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, fokus untuk menyenangkan aku dengan menyelesaikan kehendakku. Bukan menyelesaikan keinginanmu, keinginan matamu, keangkuhan hidupmu. Itu kehendakmu. Kehendak saudara dan saya selalu berbicara hanya keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Harga diri, ya, nyaman, rumah bertambah, mobil bertambah, tambah kaya, tambah segalanya. Ya, tambah makmur, tambah sukses, jabatan dipromosikan. Itu cuma urusan daging. Keserakahan, apa yang saudara lihat, selalu ingin tetangga punya mobil baru, kejar target. Mungkin saudara melihat ipar, wah ipar punya lagi rumah 1, saudara kejar target. Itu keinginan mata saudara, serakah. Selama ini saudara perlu introspeksi diri bahwa selama ini hidup saudara hanya berkutat dari keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Dan itu menjadi musuhnya Tuhan. Kenapa? Karena itu yang lagi Tuhan lenyapkan. Jangan pernah bertahan. Izinkan hari ini proses Tuhan itu untuk melenyapkan 3. Dan hari ini saudara dan saya berdiri berkata bahwa Tuhan segala-galanya. Itu fokus. Bukan keinginan dagingku segala-galanya. Bukan keuanganku segala-galanya. Suamiku yang baik segala-galanya. Kebahagiaan, kenyamanan segala-galanya. Ingat, apa yang saudara kejar, saudara peroleh, tapi saudara tinggal. Tapi ketika saudara menyelesaikan kehendak Bapa, apa yang saudara kejar, saudara peroleh, saudara akan nikmati selama-lamanya, bahkan di bumi dan di surga sampai keturunanmu. Itu yang perlu jadi fokus saudara dan saya. Saudara lihat ayatnya. Ya, saudara lihat hari ini bagaimana Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Kenapa yang namanya keinginan ini harus dilenyapkan? Kejadian 6 ayat 5 dan 6, ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, ya, ini kejadian saudara. Bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata.
Dari mulai zamannya Adam dan Hawa, kecenderungan manusia setelah jatuh dalam dosa, hatinya selalu membuahkan kejahatan, keinginan. Saudara dan saya selalu punya keinginan untuk berbuat jahat. Lihat ya ayat 6-nya. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Hari ini, kalau engkau cuma bertahan dengan keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, keinginan, kecenderungan, itu arahnya memilukan hati Tuhan. Membuat Tuhan sampai menyesal, membuat Tuhan sampai rasanya sedih. Pilu itu sedih, saudara. Mungkin pilu itu lebih parah dari sedih. Ketika saudara tetap bertahan dengan semua keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, saudara dan saya tanpa saudara sadari, saudara sedang membuat hati Tuhan sedih. Ya, itu yang pertama, saudara lihat. Lihat Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Kita baca lagi. Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi miliknya Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara lihat ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala loh saudara. Segala hawa nafsu dan keinginannya. 25 lihat. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin saudara. Hari ini pastikan saudara dan saya semua keinginan itu ya saudara lenyapkan. Kenapa? Karena saudara adalah milik Kristus Yesus. Kalau mulut mengaku milik Kristus Yesus, tapi saudara tidak pernah menyalipkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya, berarti saudara gagal fokus. Fokus yang benar ketika saudara berkata, aku menjadi milikmu Tuhan. Mulai siap menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu. Semua keinginan. Mulai keinginan marah. Keinginan balas dendam suami selingkuh. Keinginan untuk melabrak pelakor ya. Banyak hari-hari ini orang tanya, Bu Eli, boleh enggak saya datangi wanita itu? Saya mau labrak. Itu sudah keinginan saudara. Saya cuma berkata, enggak usah Ibu. Kita ini miliknya Kristus. Kita ini adalah anak Allah yang punya benih ilahi. Kita bukan diciptakan jadi preman. Izinkan penghakiman itu Tuhan yang bertindak. Yang akan membela ibu. Tidak perlu ibu sendiri. Itu berarti ibu mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa ibu tidak mengandalkan kekuatan Tuhan untuk bertindak? Melakukan pembalasan. Bahkan menghakimi orang-orang yang bersalah. Itu yang saya ucapkan dan kita percaya hari ini firman. Lihat ya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita dipimpin oleh roh. Hari ini fokus kita, hiduplah di dalam roh. Itulah kehendak Bapa. Itulah kehendak Allah supaya saudara dan saya hari ini menghasilkan 9 buah roh. Kelemah lembutan, kerendahan hati, kesabaran, ya, penguasaan diri. Itu semua saudara hari ini mulai menghasilkan. Saya lewat proses yang tidak mudah hari ini. Itu buah-buah roh ditumbuhkan sama Tuhan. Saya kagum dengan proses Tuhan yang bisa merubah Eli yang dulu preman. Ya, Eli yang dulu emosi. Saya dulu kalau disentil sedikit aja saya sudah nyolot saudara. Saya orangnya itu emosinya tinggi. Ya, hari ini melalui proses 9 buah roh itu muncul. Itu artinya di mata Tuhan saya menjadi orang yang berhasil tidak gagal fokus. Walaupun terlihat rumah tangga saya makin parah. Ya, waktu itu rumah tangga saya makin parah. Bahkan saya melihat tidak ada bukti baik. Tapi yang dilihat Tuhan beda dilihat oleh manusia. Tuhan tidak pernah lihat masalah saya. Tapi yang Tuhan lihat hari itu Tuhan datangi saya. Pada waktu saya berdoa pagi Tuhan bilang gini, kamu lebih dari pemenang. Kamu adalah orang-orang yang berhak menikmati hak warisku karena engkau sudah jadi milikku, engkau sudah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginanmu, bahkan engkau hari ini fokusmu benar, yaitu engkau mengejar hidup menyelesaikan kehendakku, yaitu hidup di dalam roh. Jujur
banyak orang mungkin berdalih gini, Bu Eli, kalau dari awal kita sudah karena Adam dan Hawa, nyalakan Adam dan Hawa, gara-gara dia jatuh dalam dosa, kita kan punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Lah kok kenapa kita disalahkan kalau berbuat dosa? Saudara baca ayatnya ya. Makanya jangan berpikir sekali selamat tetap selamat. Itu adalah hal yang salah, saudara. Siapa yang bilang kalau saudara sekali terima Yesus, saudara selamat? Saudara lihat ayat di 1 Yohanes 3, ayat 8 sampai 9. Barang siapa tetap berbuat dosa, ia berasal dari iblis. Karena ketika Yesus lahir dan mati buat saudara di kayu salib, pintu anugerah itu terbuka. Artinya saudara mendapatkan anugerah dan dari anugerah itu akan memampukan saudara untuk melawan semua keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidupmu. Saudara lihat, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yesus menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saudara lihat, setiap orang yang lahir dari Allah, apa saudara? Tidak bisa berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Itu artinya hari ini saudara, kenapa orang bisa berkata sekali selamat? Selama saudara punya Yesus, saudara tetap selamat. Tapi masalahnya, kalau saudara bisa hidup di dalam dosa, saudara itu lahir dari Kristus atau lahir dari iblis? Pasti saudara bilang, ya lahir dari iblis. Nah, kalau lahir dari iblis, tidak ada tempat buat iblis di dalam kerajaan surga. Itu yang membuat saudara tidak bisa klaim nanti, Tuhan katanya terima Yesus aman. Siapa yang bilang? Saudara harus mengerti firman hari ini. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Yesus, Yesus, yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi yang pasti hari ini, jangan sampai dengan perbuatan dosamu. Hari ini, Tuhan tidak mengenal siapa saudara. Karena benih iblis yang saudara hidupi. Hari ini, ayo kita semua berlomba-lomba. Bukan fokus dengan masalah. Ini sudah akhir zaman. Fokus untuk melenyapkan semua keinginan daging mata keangkuhan hidupmu. Mulai fokus dengan menyelesaikan kehendak Allah. Untuk hidup di dalam satu kebenaran, yaitu roh. Buah-buah roh yang ditumbuhkan. Kalau hari ini hidup dalam kekurangan, saudara perlu mengucap syukur dan bersuka cita. Karena roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Roh ketakutan itu dari iblis. Setiap kali saya takut, saya selalu berkata, saya mau bersuka cita, saya mau bersyukur. Karena saya tidak pernah meragukan siapa Tuhan yang berpihak kepada saya. Dan ketika saya tahu Tuhan yang dahsyat berpihak kepada saya memandang rendah semua musuh-musuh saya. Saya memandang semua musuh-musuh saya adalah kecil selama Tuhan yang besar itu berpihak kepada saya. Amin saudara. Itu sebabnya saya tidak pernah takut. Menjalani tantangan demi tantangan selama 11 tahun. Saya dibawa Tuhan bukannya makin lemah. Tapi saya semakin dibawa Tuhan arahnya semakin naik jadi kepala. Amin saudara. Ya, jadi saudara perlu tahu kenapa hari ini saudara perlu melenyapkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang tadi. Karena itu membuat Tuhan pilu, melukai hati Tuhan. Yang kedua, karena kita sebagai milik Kristus. Yang ketiga, karena kita lahir dari Allah. Kita punya benih ilahi yang membuat hari ini jangan gagal fokus. Kalau hidupmu disakitin suami, jangan lihat perbuatan suamimu yang sampai punya 2 anak, perbuatan mulutnya yang bilang tidak cinta, bahkan perbuatannya yang makin hari membuat saudara makin sakit hati, itu jangan dilihat. Tapi saudara mulai fokus bagaimana dibalik semua ini, Tuhan cuma berkata pada hari itu buat saya, Eli, suamimu adalah alatku untuk melatih hidupmu, supaya hidupmu, Eli, makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Itu poin yang saya dapat benar hari itu saya berkata, Tuhan berarti selama ini saya gagal fokus. Saya dipaksa iblis lihat keadaan Tuhan. Ya apa Tuhan, punya 2 anak Tuhan. Sudah tidak cinta, kelihatan bahagia. Saya dipaksa fokus itu. Ketika saya gagal fokus, kekuatan saya habis. Sukacita saya habis. Tapi keinginan daging saya tidak habis. Tapi sejak saya mulai fokus dengan kehidupan roh saya yang diperbaharui. Hidup roh saya makin menyala-nyala.
keinginan daging saya lenyap. Dan saya tahu, pada akhirnya ketika saya sewaktu-waktu dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa, Tuhan sudah berkata, aku sudah berikan engkau jaminan hidup selama-lamanya bersama dengan aku. Aku sudah sediakan kau mahkota kehidupan yang selama ini engkau tabur dengan bercucuran air mata untuk menyelesaikan kehendakku. Karena engkau berusaha menghidupi rohmu. Amin, saudara. Jangan melukai hati Tuhan. Saudara dan saya milik Kristus. Saudara dan saya memiliki benihnya Allah. Amin, saudara. Yuk kita lihat yang kedua. Bagaimana saudara hari ini berjalan untuk menyelesaikan kehendak Allah untuk sampai hidup selama-lamanya. Yuk, Kolose 3 ayat 1 dan 3. Ya, Kolose 3 ayat 1 dan 3. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, lihat, carilah perkara yang di atas. Ini fokus menyelesaikan kehendak Allah, saudara. Di samping saudara harus hidup dalam roh, yang kedua Tuhan bilang gini, jangan ribut dengan perkara-perkara di bumi. Jangan ribut dengan perkara suamimu terus, ribut hutang, ribut toko sepi, ribut yang namanya penghasilan. Kamu enggak tahu burung lo di udara, aku lo pelihara, enggak usah dia minta-minta sama aku. Aku peduli dengan burung di udara. Kalau kamu jadi milikku, kalau kamu jadi orang yang menyenangkan hatiku, kalau kamu sudah lulus proses, aku ini garansi hidupmu. Aku ini penjamin hidupmu, Tuhan Allahmu, yang tidak pernah meninggalkan engkau sekali-kali, tidak membiarkan engkau sekali-kali berjalan di dalam satu proses penderitaan. Engkau perlu takut apa? Penjamin hidup saudara dan saya adalah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia super kaya, pemilik seluruh alam semesta jagat raya ini. Bahkan dia sanggup melakukan hal yang mustahil. Itulah penjamin hidup saudara dan saya. Saudara dan saya, kalau selama ini saudara stres depresi, saudara tidak mengenal siapa penjamin hidup. Ketika saya diperhadapkan dengan hal seperti itu dan Tuhan berkata, aku penjamin hidupmu. Aku yang menjamin rumah tanggamu. Aku yang menjamin kebahagiaanmu. Engkau takut apa, Eli? Engkau perlu meragukan apa di balik penderitaan ini. Tidak akan pernah berakhir dengan kehancuran, tapi selalu berakhir dengan happy ending. Aku yang menjamin. Tuhan sebagai penjamin hidup saudara dan saya hari ini. Tidak perlu takut. Walaupun tantanganmu besar, walaupun secara kekuatan kau tidak sanggup lagi, percayalah, yang menyertai saudara punya kekuatan yang tidak terbatas. Yang menyertai saudara punya sumber yang tidak terbatas. Yang menyertai saudara punya kekayaan yang tidak terbatas. Yang menyertai saudara punya kehidupan yang menjamin selama-lamanya. Itu yang membuat hari ini saudara tidak akan berkecil hati. Melihat tokomu yang sepi, melihat PHK. Jangan sampai seperti orang yang saya ceritakan tadi. Gara-gara di PHK masuk ICU, saudara. Masuk ICU hari ini katanya dipasang respirator. Sudah koma, saudara. Usianya masih muda. Saudara lihat betapa rapuhnya manusia ketika kehilangan pekerjaan langsung ICU. Tapi kalau kehilangan Tuhan, tidak apa-apa. Banyak manusia lebih rela kehilangan Tuhan daripada kehilangan pekerjaan. Kehilangan Tuhan tapi pekerjaan oke, it's okay. Nggak ICU. Tapi begitu vonis PHK, kehilangan pekerjaan, suami selingkuh. Ada kemarin beberapa hari yang lalu. Ada seorang ibu yang terus cari saya. Saya benar-benar sibuk, saudara. Maaf kalau saya tidak bisa balas WA. Bukan karena saya sombong. Sekali lagi saya bilang. Karena banyaknya yang harus dijawab. Itu WA turun ke bawah, saudara. Yang atas-atas bisa turun ke bawah. Yang ke bawah pasti tidak terbaca. Karena banyaknya yang konseling sama saya. Dan ibu ini lucunya, dia tidak pernah putus asa, saudara. Tiap kali saya tidak kebaca, dia selalu WA lagi. Dia bilang ini, Bu Eli, tolong Bu Eli, saya kepingin dapat kekuatan, saya tunggu Bu Eli jam-jam berapapun, saya siap walaupun itu jam berapa, saya tolong Bu Eli, saya sudah mau bunuh diri. Singkat cerita, karena dengar kata bunuh diri, saya juga mulai, waduh kalau mati beneran ini satu jiwa, iblis bisa bersorak-sorai. Akhirnya saya telepon, akhirnya saya WA dia, Ibu bisa telepon sekarang? Iya Bu.
Akhirnya saya telepon. Saya tanya, kenapa ibu mau bunuh diri? Karena suami saya keterlaluan, Bu Eli. Suami saya keterlaluan. Hari itu dia selingkuh, dia tidak pedulikan saya dan anak-anak saya. Anak saya 3, dia tidak kasih saya uang. Hari ini bangkrut, Bu Eli. Hari ini pelakornya sudah tidak mau terima suami saya karena kena penyakit, bangkrut, Bu Eli. Hari ini dia telepon saya, dia minta maaf, dia mau kembali kepada saya. Itu yang membuat saya tidak bisa. Tapi sementara hati saya gundah gulana. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, mengampuni, mengampuni. Tapi pikiran iblis berkata, kok enak. Waktu senang, wow, lupa istri dan anak-anak. Tapi waktu menderita sudah stroke, sudah kena penyakit, berbagai macam penyakit. Ingat sama istrinya yang mula-mula. Itu hati yang ditanamkan benih iblis. Sampai membuat dia pengen bunuh diri, saudara. Saya cuma bilang, Bu, apapun yang ibu lakukan hari ini, ibu mau taat sama siapa? Kalau itu suara hatinya Tuhan, mengampuni, lepaskan. Orang mengampuni tidak pernah ada syaratnya. Syaratnya harus tobat dulu sebelum kena stroke. Ya, tobat dulu sebelum uangnya bangkrut. Tidak ada loh saudara. Mengasihi itu agape, tanpa syarat. Kalau ibu mau dengaran suara hatinya Tuhan, lepaskan. Terima dia apa adanya. Tidak usah mikir masa lalu yang begitu membuat saudara pahit. Ibu harus hari ini berjalan dengan hari ini dan masa yang akan datang. Yang masa lalu sudah berlalu. Toh suami ibu juga sudah menuai apa yang dia tabur hari-hari ini. Izinkan ibu jangan sampai menuai badai juga. Karena hari ini ibu menutup pintu hati pengampunan. Karena iblis bilang gini, kok enak waktu seneng-seneng sama pelakor. Waktu kaya honeymoon sama pelakor. Waktu bangkrut ibu dapat ampasnya. Sudah stroke, bangkrut. Saya cuma bilang hari ini yang membuat ibu tidak bisa tidur. Itu karena suara hati Tuhan. Itu sudah dominan, tapi ibu berusaha menyangkal dengan pikiran iblis. Hari ini pastikan, kendalikan hidupmu. Roh yang matikan daging. Roh berkata, ampuni, terima dia apa adanya, berkati musuh-musuhmu. Itu suara hati Tuhan. Dan jangan sampai ibu mengeraskan hati, sehingga ibu juga menuai apa yang ibu tabur. Kalau hari ini ibu lepaskan pengampunan, percayalah, ibu akan menuai semua berkat Tuhan yang luar biasa. Ibu akan menuai keturunan ibu 3-tiganya diberkati Tuhan secara dahsyat. Saya bilang gitu. Singkat cerita saya doakan dan ibu ini berkata, iya Bu Eli, ini peneguhan yang saya perlu. Saya dari berapa hari minum obat tidur terus Bu Eli. Saya mau mati Bu Eli. Antara suara daging dan suara roh. Itu membuat saya berada di tengah-tengah rasanya antara saya mau bertindak untuk ikut Tuhan. Tapi sementara iblis berkata, bodoh. Engkau dianggap keset, kok enak. Dan setelah saya doakan dia dapat kelegaan dan dia berkata, oke Bu Eli. Saya sudah mantap mengambil keputusan di sisa hidup saya untuk fokus melakukan kehendak Bapa. Saya akan melakukan pengampunan, saya akan melepaskan berkat buat orang yang selama ini menyusahkan hidup saya. Supaya ketika saya menyelesaikan kehendak Bapa di akhir hidup saya bisa menikmati hidup bahagia selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Ini waktunya berjalan terus, kayaknya saya tidak sampai selesai nanti ya. Kolose 3 ayat 1-3, perkara-perkara yang di atas di sebelah kanan Allah, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Artinya 3 hal yang saudara perlu kejar hari ini untuk menyelesaikan kehendak Allah. Kejar kekudusan, kejar kerajaan Allah, kejar kebenarannya. Ya, saudara dan saya hari ini percayalah, kalau kita kejar kekudusan hari ini, tidak ada orang istri yang gugat suaminya cerai. Ya, seperti saya sudah khotbah hari Rabu kemarin di 1 Tesalonika 4 ayat 3. Ya, yuk kita baca salah satu kenapa saya selalu menasehati ibu-ibu atau siapapun suami yang menghadapi pasangan selingkuh, jangan pernah berpisah atau bercerai. Ini firman Tuhan yang berkata, karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Itu kejar kekudusan saudara ya, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan.
Orang kalau ngambil istri itu berarti artinya perkawinan. Di dalam satu perkawinan yang Tuhan benci yaitu adalah kekudisan. Tapi yang Tuhan mau hari ini adalah kehendak Allah, pengudusanmu. Yaitu supaya engkau mulai hidup di dalam perkawinan yang menjauhi percabulan. Yang kedua, pengudusan dan penghormatan. Hormati perkawinanmu, kuduskan perkawinanmu, karena di Ibrani 4 ayat 13, hormati perkawinan dan jangan mencemarkan tempat tidur, karena pezina dan pesundal itu akan dihakimi Allah. Makanya kalau ada pasangan yang selingkuh, pastikan walaupun saudara banyak ibu-ibu yang masih nilai jualnya tinggi, saya dulu juga seperti itu. Orang bilang ini bodoh kamu Eli, kamu masih bisa laku, kamu masih bisa ada yang suka kok sama kamu, walaupun buy one get four. Ya, orang itu gampang saudara ngomong buy one get four, karena anak saya 3 katanya. Dan waktu saya ngalami proses usia saya 38 tahun, saya juga masih bodinya ramping saudara ya. Dan di situ saya merasa bahwa iblis mulai mengunggulkan saya, kamu lo laku, kamu lo masih oke, banyak orang yang mau. Tapi ketika saya mengerti firman, saya tahu Tuhan berkata, jangan mengotori tempat tidur, hormati perkawinanmu. Kalau suamimu yang selingkuh, biarkan itu urusanku dengan suamimu. Tapi urusanku dengan engkau harus beres. Jangan lagi hidup dalam kenajisan, pengudusan, hormati perkawinanmu. Karena ketika engkau membalas suamimu, engkau akan mengalami satu hal, bahwa engkau sedang hidup di dalam kenajisanku. Dan engkau akan menikmati hukumannya. Dari situ saya mulai bertobat, saya mulai tidak pernah berpikir sekalipun, ya walaupun dalam perjalanannya ada banyak, mungkin beberapa orang yang tahu karena saya seorang diri, lagi kesepian. Ada saudara yang namanya WhatsApp masuk, lagi apa say. Wah ini saudara ya, kalau memang ngurusi keinginan daging, rasanya enak ya, sementara suami selingkuh saya tak TTM aja Tuhan. Bisa enggak saudara? Tapi ketika firman ini datang buat hidup saya bilang Tuhan, saya harus menghormati perkawinan saya. Saya harus menghormati suami saya harus menjaga kekudusan saya. Saya harus hari ini tidak lagi melakukan hal yang cabul. Saya mau hidup dalam kekudusan. Amin saudara. Amin saudara. Ya, yang kedua, bagaimana saudara kejar cari kerajaan Allah ya. Satu ayat lagi selesai nanti ya. Bagaimana hari ini saudara jangan kejar untuk kepentingan kerajaan diri saudara sendiri. Saudara harus pikirkan kerajaan Allah, bagaimana hidup jadi berkat, jadi terang dan garam dunia. Ya, Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Saudara lihat, kalau saudara berkata, Tuhan aku mau jadi terang dan garam dunia. Ini yang Tuhan mau. Hari ini kejar kerajaan Allah untuk menyelesaikan kehendak Allah. Itu 3 hal saudara. Jadi garam itu pastikan hari ini hidupmu itu jangan tawar. Tetap punya garam, artinya saudara di tengah keadaan yang prosesmu hari ini seperti saya, ketika saya belum selesai, belum pulih, saya tetap hidup itu jadi garam. Saya tetap memberkati ibu-ibu, saya tetap hidup dalam kekudusan supaya orang lihat proses hidup saya, lihat hidup saya yang benar, dan itu memuliakan nama Tuhan. Saya tidak boleh tawar hati dengan melihat suami saya yang mulai keadaannya makin parah. Saya tidak boleh tawar hati. Justru ketika saya harus jadi garam, saya harus punya semangat. Saya punya daya juang tinggi untuk saya menyelesaikan kehendak Allah supaya hidup saya bisa memberkati banyak orang. Yang kedua adalah berjaga-jaga supaya garam itu tetap ada di dalam hidup saya. Saya berjaga-jaga di dalam roh dan kebenaran. Supaya saya selalu berjaga-jaga untuk dekat selalu dengan Tuhan. Saya melakukan yang Tuhan mau supaya hidup saya terus dalam perkenanan Tuhan. Yang ketiga yaitu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Makanya kenapa saya menjalani proses. Saya tidak pernah benci suami saya. Karena saya tahu saya mau jadi berkat. Orang yang jadi garam, jangan mimpi kalau hidupmu penuh kebencian dan engkau tidak ingin berdamai dengan musuhmu. Saudara tidak bisa jadi garam. Saudara cuma hidup hari ini kejar kerajaan harga diri. Oh harga diri, kalau dia tidak bilang sorry, tidak akan pernah. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kalau saudara mau jadi garam, berdamailah dengan musuh-musuhmu.
Berdamai dengan orang yang baik gampang, itu manusiawi. Tapi kalau berdamai dengan suami yang selingkuh, berdamai dengan orang yang menipu saudara, menfitnah saudara, itulah perkara-perkaranya Tuhan. Perkara di bumi boleh terjadi, saudara difitnah. Tapi perkara yang di atas, saudara harus berdamai. Saudara harus hari ini mengejar kehendak Allah untuk bisa berdamai dengan siapapun manusia, termasuk yang merugikan, menyakiti, membuat hidupmu susah, yang menipu uangmu dibawa kabur. Saudara tidak perlu ingat-ingat seperti ibu tadi. Tidak usah ingat-ingat suaminya waktu kaya, honeymoon, dia ditelantarkan, tidak diberi biaya. Sekarang sudah stroke, tidak punya uang, minta-minta uang, minta-minta kembali. Tapi percayalah, firman Tuhan itu harus jadi fokus dalam hidupmu. Kalau fokusmu harus hidup berdamai dengan siapapun, saudara hari ini lakukan, karena itulah kehendak Allah. Amin saudara. Ya, yang berikutnya sudah terus jalan waktunya, saya tidak bisa bahas semuanya ya, jadi saya skip saja. Yang penting hari ini jangan pernah hidup lagi, yang pertama tadi ya, jangan pernah hidup di dalam satu hidup dalam kenajisan tapi kekudusan ya. Yang kedua, hiduplah jadi berkat, jangan jadi batu sandungan. Yang ketiga, kejar kebenaran. Bagaimana saudara hari ini kejar kebenaran? Yuk lihat Kolose 3 ayat 16b ya. Maaf, ada telepon masuk ya. Saudara dan saya hari ini lihat ya di Kolose 3 ayat 16b. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Artinya kalau saudara mulai fokus dengan kebenaran, artinya Tuhan mau gini, saudara dan saya harus kaya firman. Ketika saudara kaya dengan firman, itulah artinya saudara dan saya kaya di hadapan Tuhan. Saudara hari ini banyak merenungkan kebenaran, karena kebenaran itu firman berkata apa? Itulah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya. Makanya kalau banyak orang merenungkan firman, itu kehendak Allah. Hidupnya dibuat apa? Perjalanan hidupnya selalu berhasil dan beruntung. Karena firman itu dengan segala kekayaan Tuhan, itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Makanya ketika saudara mau menyelesaikan kehendak Allah, saudara lihat perkara yang di atas. Saudara tidak perlu merenungkan keuanganmu, merenungkan rekening koran, merenungkan suami yang sudah selingkuh, merenungkan suami yang menyakitimu, merenungkan masa depan yang terlihat suram. Tidak, hari ini, hari lepas hari. Renungkan firman Tuhan dengan segala kekayaannya, itu tinggal di dalam hidup saudara. Sehingga kalau saudara kaya akan firman, perjalanan hidupmu Tuhan pasti buat akan berhasil dan beruntung. Jadi waktu saudara hari ini cari perkara yang di atas, hiduplah dalam kekudusan, bukan kenajisan. Hiduplah menjadi berkat, bukan untuk menjadi batu sandungan. Yang ketiga, hiduplah untuk merenungkan firman Tuhan, bukan merenungkan masalah. Kaya di hadapan Tuhan, bukan lagi kaya di hadapan manusia yang kejar sukses terus. Kaya makin kaya, rumah makin besar, mobil makin banyak, usaha makin diberkati, bukan itu fokus saudara. Tapi fokusnya hari ini kita kaya di hadapan Tuhan, karena kita kaya akan firman dengan segala kekayaannya, tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara, itulah fokus yang benar. Apa yang perlu saudara lakukan? Ayat terakhir ya. Bagian ketiga adalah di Filipi 2. Saudara tidak apa-apa ya baca firman, makin saudara banyak firman, saudara makin kaya ya. Nanti makin berhasil beruntung saudara. Amin. Filipi 2 ayat 15-16 ya. Sudah, ini benar-benar selesai ya. Supaya kamu tiada beraib, tiada bermenogra sebagai anak Allah yang tidak bercelah di tengah angkatan yang bengkok. Itu yang pertama. Hiduplah tiada beraib, tiada bernoda, tiada bercelah di angkatan yang bengkok. Itulah kejar kekudusan. Amin. Yang kedua, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Hiduplah bercahaya menerangi dunia yang gelap, yaitu kejar kerajaan Allah. Amin. Hidup jadi berkat. Yang ketiga ya, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Pegang firman Tuhan supaya engkau kaya di hadapan Tuhan. Renungkan firman supaya kita bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Hari ini pastikan perlombaan hidupmu finishing well. Jangan gagal fokus. Kejar kekudusan, kejar kerajaan Allah, ya, kejar kebenaran,
Kejar kekudusan, jangan hidup dalam kenajisan, tapi kudus. Kejar kerajaan Allah, hiduplah jadi berkat seperti garam tadi, ya. Saling mengasihi manusia, berdamai, ya. Pastikan hidupmu selalu ada garam yang orang lain bisa merasakan kehadiranmu. Garam itu selalu bisa dirasakan kehadirannya. Jangan sampai kalau saudara hadir di satu persekutuan doa, orang pada kabur. Karena lihat apa? Jahatnya, perbuatannya suka fitnah sana, fitnah sini. Tapi pastikan saudara jadi garam. Ketika saudara hadir, saudara bisa dirasakan kehadirannya oleh banyak orang. Dan lewat kehadiran saudara, orang lain akan berkata, Bu Eli, saya ini bertobat karena melihat perbuatan Bu Eli. Saya hari ini bisa seperti ini karena saya melihat Bu Eli setia jalani proses. Saya jujur hari-hari ini bersyukur ya saudara, saya melihat ada beberapa pelakor, beberapa orang mengambil suami orang, itu WhatsApp saya, dia bertobat saudara, karena lihat khotbah saya. Saya sampai bilang gini, Tuhan yang saya tobatkan ternyata bukan wanita yang jadi korban, yang jadi objek, ternyata subjek yang menyakiti juga bertobat saudara. Itulah fungsinya proses saudara. Makanya kalau diproses Tuhan, jangan gagal fokus supaya tidak sampai masuk ICU saudara. Tapi justru saudara bersyukur hari ini Tuhan, lihat lewat proses hidupmu. Aku menikmati kemenangan yang luar biasa. Aku jadi garam dan aku mulai berpegang kaya di hadapan Tuhan. Ya, saya sudah selesai. Saudara hari ini happy weekend. Saudara tidak perlu takut. Ya, saudara percaya saudara dan saya akan menikmati kehidupan bersama Tuhan. Ya, saudara dan saya hari ini yuk. Hidup jangan gagal fokus, supaya nanti tidak sakit, tidak depresi, tapi tidak perkaranya sia-sia yang diperoleh. Satu ayat ya saudara, ini ayat tadi pagi yang saya dapat. Lukas 19 ayat 21. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ini pesan saya. Kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Pastikan fokusmu bertahan untuk menyelesaikan kehendak Allah. Bukan bertahan untuk menyelesaikan keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini punya semangat Tuhan, sesulit apapun tidak apa-apa. Ini cuma proses kecil, cuma habiskan dagingku, kesombonganku, mata itu apa? Keserakahanku selama ini. Aku tahu aku ini waktu zona nyaman, aku ini sombong, aku ini serakah, aku ini punya hawa nafsu yang tidak bisa aku matikan. Tapi lewat proses ini aku tahu Tuhan sedang mengarahkan aku untuk menyelesaikan kehendak-Mu supaya aku hidup bahagia selama-lamanya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Vitamin ini akan menjadi kekuatan buat kami. Kami percaya kami tidak mau gagal fokus, karena ketika kami gagal fokus, hidup kami akan dilenyapkan. Tapi hari ini melalui vitamin ini, kami tidak mau dikalahkan oleh iblis. Kami mau menyelesaikan kehendak Allah supaya kami hidup bahagia selama-lamanya. Kami mau kejar kekudusan, kami mau kejar kerajaan Allah, kami mau kejar kebenaran, yaitu perkara-perkara Tuhan yang ada di atas. Kami tidak mau memilukan hati Tuhan. Kami adalah milik Kristus dan kami punya benih ilahi. Terima kasih Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang menjalani masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Yang menjalani masalah kesehatan, sakit penyakit Tuhan memberikan kesehatan. Biarlah kami serahkan virus corona, jadilah menurut kehendak-Mu bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Happy weekend, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, mulai hari ini praktek, jangan gagal fokus. Nanti malam kalau ketemu suami yang mukanya serem, dimaki-maki, ingat perkataan Bu Eli, tidak boleh lihat suaminya, tapi lihat bagaimana saya harus kejar kekudusan, saya harus berdamai. Suami maki-maki, bodoh, terima kasih Tuhan. Ini makanan makan, ya, dipijeti. Tuh, karena saudara mau praktek, jangan gagal fokus. Jangan pikir nanti harga dirimu diinjak-injak, enggak ada. Kerajaan Allah enggak pernah tanya berapa nilai harga dirimu. Tapi kerajaan Allah selalu berkata, berapa kerendahan hatimu saat engkau diinjak-injak. Itu yang Tuhan cari. Jangan gagal fokus, Tuhan Yesus memberkati. God bless.